الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والكافرين والمشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة الحديث. Jemaah salat Jumat di Fasa Hotel dan kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tumbuh kembangkan keimanan kita, kita perkuat akidah kita, kita perbanyak amal-amal soleh kita, kita sempurnakan ibadah kita pererat silaturahmi dan ukhuwah kita dalam bingkai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dapat menuai bahagia dunia dan akhirat kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu indikasi seorang yang bertakwa yang insyaallah mendapat jaminan surga, ampunan dan rahmat Allah adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari lagi jamaah kita akan merayakan hari raya hari besar Islam, Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti dan esensi hakikat Maulidur Rasul adalah tidak sekedar retorika, formalitas dan hanya perayaan semata, melainkan harus bisa menjadikan beliau adalah suri teladan kita. Di dalam surah Al-Ahzab disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu sungguh ada keteladanan yang sangat baik di dalam segala aspek kehidupan kita. Maka dalam konteks ittiba, ya, menguswah, mengqudwah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka satu sosok seorang manusia yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang tercermin di dalam surah yang lain disebutkan di sana Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, seorang rasul yang diutus untuk seluruh manusia secara universal. Bahkan di dalam surah yang lain juga menyebutkan ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa misi baik dari segi akidah, ibadah maupun akhlakul karimah yang pada akhirnya harus senantiasa membawa cinta, kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, dalam rangka membingkai hidup kita dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang kemudian akan mendapat jaminan dari Allah, jaminan berupa maghfirah dan ampunannya. Sebagaimana di dalam firman Allah surah Ali Imran ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, manakala kalian mengaku merasa cinta kepada Allah dan ingin mendapatkan legitimasi cinta Allah kepada kita, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah, ittiba'lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikuti apanya? Yang pertama fil aqidah, akidah salimah, akidah keimanan yang mantap, yang tidak tercampur dengan kemusyrikan, kemunafikan atau kefasikan di dalam pola hidup dan kehidupan. Kemudian yang kita contoh adalah apa? Al-ibadah. Fi ibadatir Rasul, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan yang wajib, yang sunnah beliau laksanakan secara sempurna. Setidak-tidaknya sekian persen kita menteladani beliau. Bagaimana kita yang selama ini mungkin tahajud kita kurang, kita tambahkan. Mungkin yang selama ini ibadah jamaah kita masih minim, kita perbanyak. Begitupun seterusnya ibadah-ibadah yang lain. Lalu yang kita contoh adalah akhlakul karimah,
Bahkan tidak segan-segan Rasulullah menegaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi pada dasarnya seakan-akan Rasulullah secara tersirat menggambarkan bahwa saya ini tidak akan diutus oleh Allah kecuali hanya untuk disetting memberikan program akhlakul karimah kepada umat manusia. Dan kita tahu jamaah sekalian, pra risalah Rasulullah kita sebut dengan masa jahiliyah, di mana masa-masa kebodohan itu tidak peduli halal haramnya seorang manusia di dalam mengalami bahtera kehidupan. Maka muncullah Rasulullah ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan dekadensi moral yang selama itu barangkali menjadi satu keprihatinan tersendiri dalam hidup dan kehidupan. Maka disinilah jamaah sekalian, 3 hal ini yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita dalam mengittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akidahnya kuat, ibadahnya semangat, kemudian akhlakul karimahnya menjadi jiwa-jiwa mempesona sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa memberikan dirinya hidup yang selamat sekaligus membuat orang lain juga selamat. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu, baik dari lisan apalagi perbuatannya. Maka Rasulullah jangankan dibaiki orang, disakiti orang pun beliau berbuat baik. Dalam satu sejarah di kota Taif pada saat itu subhanallah, beliau berdakwah secara baik-baik tapi mendapat respon yang sangat-sangat menyakitkan, di mana masyarakat mereka pada bertentangan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian menyakiti Rasulullah, melempari batu dan sebagainya. Namun Rasulullah kemudian mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika mendapatkan tawaran seorang malaikat Khazilul Jabal yang menjaga gunung Uhud pada saat itu, di sekitar Taif itu, ya, menawarkan kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasul, andaikan umatmu yang durhaka kepadamu, saya burukkan gunung ini kepada mereka. Ternyata Rasulullah dengan segala haru birunya beliau mengatakan, ya Allah, jangan malaikat. Saya masih berharap keturunan mereka, zuriyah mereka nanti, anak cucu mereka nanti akan beriman kepadaku. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, pada saat itulah didoakan kepada Rasulullah, ya Allah, berikan petunjuk kepada umat ini karena mereka belum tahu akan kebenaran. Ini juga satu sikap jamaah sekalian, bahwa kita tidak selalu untuk suuzon kepada orang lain. Tidak bisa kita negatif thinking kepada orang-orang yang mungkin sepintas di hadapan kita. Barangkali orang yang benci kepada kita, suatu saat mudah-mudahan Allah membalikkan hatinya, kemudian akan respect kepada kita. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah, sehingga teladan yang ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di dalam mengemban pesona-pesona kaum muslimin, ya, yang harus benar-benar al-Islam yuslimu salamah, membawa dirinya selamat dan menyelamatkan orang lain. Dan ini jemaah sekalian yang harus kita galakkan, harus kita kedepankan sebagaimana misi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ittiba yang pertama adalah akidahnya, kemudian ibadahnya dan akhlaknya. Maka orang yang semacam ini jemaah sekalian rahimakumullah, maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang yang ittiba Rasulullah dalam secara komprehensif ini jamaah sekalian, maka akan mendapatkan yuhibbukumullah, mahabbah dari Allah, mendapatkan cinta Allah, sebuah cinta yang tertinggi yang tidak bisa dibanding dengan apapun dan siapapun. Cinta yang hakiki adalah cinta kita kepada Allah, apalagi kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akhir surah Al-Fajr disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sebuah jiwa yang senantiasa mendapatkan siraman-siraman cinta Allah adalah menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, hidup yang barakah, masa depan cemerlang, radiyatan mardiyah, karena di dalam hidupnya selalu ridha terhadap Allah, cinta kepada Allah, dan Allah pun mencintainya. Inilah maka fadkhuli fi ibadi, benar-benar dilegitimasi oleh Allah menjadi hambanya yang sesungguhnya, maka wadkhuli jannati, menjadi calon-calon surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, ditambah bonus dengan diampuni oleh Allah, mendapat maghfirah Allah, wallahu ghafurur rahim, termasuk juga mendapat kasih sayangnya. Jadi ada 3 hal yang kemudian membuat kita mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan cinta Allah dan mendapat keampunannya,
yaitu ketika kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapapun semampu kita, bagaimana kita menteladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan kita. Jangankan ibadah ritual, ibadah sosiokultural pun kita harus mencontoh Rasulullah. Bagaimana beliau membuat sebuah perjanjian Hudaybiyah dengan sesama non-muslim, orang kafir, Nasrani, Yahudi, Majusi di kota Madinah pada saat itu, yang terkenal dengan piagam Madinah. Subhanallah, berdampingan dengan orang-orang lain. Pluralisme yang beliau galakkan, yang masyarakat jama'i pada saat itu, jamaah sekalian. Dan beliau benar-benar bisa berdampingan, bahkan bekerja sama dalam konteks bermuamalah. Dan ini yang harus kita teladani, jamaah sekalian. Ini yang oleh para kiai kita kemudian kita senantiasa menjadi tinggi nilai-nilai NKRI di dalam kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Meskipun di dalam berislam kita harus berpedoman kepada Islam yang kafah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang pada akhirnya akan membawa misi Islam yang penuh dengan rahmah, Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam yang bisa membuat orang lain merasa nyaman dan aman di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ditunjukkan di dalam berbangsa bernegara kita, subhanallah, para ulama kita, para kiai kita, memberikan contoh teladan kepada kita, bagaimana bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang damai, sejahtera, dengan kita meneladani Rasul kita, sebagaimana firman Allah, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang gemah di pahala Cinawi, toto tanam tora harjo, murah pangan, murah sandang, murah papan, di situ dengan ampunan Allah, dengan ridha Allah, dan kita semuanya dengan bingkai cinta kita kepada Rasulullah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta sunnahku, kata Rasulullah, termasuk orang yang cinta kepadaku. Dan orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka akan mendapat jaminan bersama-sama saya, kata Rasulullah, untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah panjenengan semuanya, para jamaah sekalian, kaum muslimin semuanya, insyaallah menjadi orang-orang yang cinta Rasulullah, dicintai Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga Allah bersama Rasulullah, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral jamaah, usikum wa iyaya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah yang mulia, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam khutbah yang kedua kali ini diingatkan oleh Allah, ya, kita bertakwa yang sesungguh-sungguhnya. Dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya ini, jamaah sekalian, hendaknya kita dalam hidup kita selalu menjadi jiwa-jiwa muslim, bukan sekedar formalitas agama kita, bukan sekedar catatan di KTP kita, melainkan Islam yang benar-benar kita jiwai, menjadi jiwa-jiwa takwa Allah yang nanti pada akhirnya kita bawa ketika ajal menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kecuali tetap dalam keadaan muslim, hidup dalam keadaan yang bahagia, hidup dalam keadaan beramal soleh, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal soleh mengikuti sunnah Rasulullah, baik laki-laki maupun perempuan, dibingkai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Diberikan kehidupan yang indah, kehidupan yang barakah. Pada akhirnya wala najziyannahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan diberikan pahala, ganjaran, balasan yang jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah. Rasulullah pun cinta mengakui kita sebagai umat beliau, dan kita pun kemudian dibawa oleh beliau dengan risalahnya yang kita anut selama ini, untuk kemudian kita berbahagia dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ummati Muhammad. Allahumma ij'alna min khiyarati ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma sahih ajsadana wa tawil umurana wa ansurna fi dinina wa dunyana. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ansur juyushal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin wal kafirin wal musyrikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka ishfina wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya Rabb, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, dosa-dosa seluruh jamaah kami, kaum muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami. Ya Allah, hidup yang sekali ini ya Rabb, Engkau berikan kehidupan yang barakah, Engkau berikan sehat walafiat, rezeki yang berlimpah untuk bekal ibadah istiqamah, membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Engkau berikan kami keturunan yang sholih sholihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, dan bisa kami semuanya para jamaah menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar diakui sebagai umat Rasulullah yang insyaallah bisa bersama beliau masuk surga Allah ya Allah. Dan Engkau berikan kehidupan yang sekali ini hidup yang istiqamah, hidup yang barakah, mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah